الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له توحيدا به وتقريرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاء ربه. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berkatalah dengan perkataan yang benar, karena dengan itu Allah akan memperbaiki amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang nyata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam Quran surat ke-9 surat At-Taubah ayat yang ke-122 Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafarum min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u la'allahum yahzarun. Sadaqallahul azim. Tidaklah semua orang yang beriman itu semuanya pergi ke medan perang. Ada di antaranya yang menetap tidak ikut berperang. Apa yang dilakukan? Tafaqqah fid din, belajar agama, belajar syariat, agar kemudian syariat itu tetap lestari sampai saat ini, karena ada mereka yang melestarikannya. Mereka tak ikut berperang, tapi belajar itu setara dengan berperang. Kini tak ada lagi perang, kita sudah merdeka, maka yang ada adalah ad-difa'u anil watan, menjaga kemerdekaan kita, menjaga keamanan negeri kita, dan menjaga negeri ini. Keamanannya adalah bentuk daripada rasa cinta kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita bagaimana kita mencintai negara. Ketika Nabi pertama kali mendapatkan wahyu, Nabi menggigil datang kepada Khadijah. Khadijah membawanya kepada Waraqah ibnu Naufal. Lalu apa kata Waraqah? Ya Muhammad, yang datang kepadamu adalah dia yang datang kepada Musa alaihi salam, yang datang kepadamu adalah dia yang datang kepada Isa alaihi salam. Kalaulah umurku panjang, maka aku akan membelamu kelak, karena engkau pasti akan didustakan oleh kaummu, karena engkau akan disakiti oleh kaummu. Ketika Waraqah bin Naufal mengatakan kepada Nabi Muhammad, engkau akan didustai, Nabi tak berkomentar apapun. Nabi diam saja. Engkau akan disakiti, lalu Nabi pun diam saja. Engkau akan diusir dari kampung halamanmu, lalu Nabi mengatakan, apakah mereka akan mengusirku dari kampung halamanku? Ini dalil, ini bukti, seakan Nabi ingin mengajarkan, ketika didustai Nabi sanggup, ketika disakiti Nabi sanggup, tapi ketika diusir dari kampung halaman, terbesit dalam hati kata protes. Kenapa sampai seperti itu?
karena memang Nabi mencintai tanah kelahirannya Makkatul Mukarramah. Sebagaimana Nabi pernah bersyair, Nabi katakan, ma atyabaki min baladin, wahai kota Mekkah, sesungguhnya engkau adalah negeri yang aku cintai. Walau anna qaumi akhrajuni, seandainya kaumku tidak mengusirku dari tempatmu, seandainya kaumku tidak mengusirku darimu, maka tidak akan ada kota yang kedua selain engkau daripada kota Makkatul Mukarramah. Pergi Nabi ke Madinah, hijrah karena diusir oleh kaumnya. Dalam perjalanan hijrahnya yang terbayang adalah Makkah, 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 karena Nabi cinta dengan kota Makkah. Bahkan setelah 6 tahun, tahun ke-6 hijrah, Nabi sampai bermimpi pulang ke tanah tempat kelahiran di Makkatul Mukarramah. Sampai-sampai Allah katakan, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq latadkhulunnal masjidal harama insyaallah aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Sampai terbawa mimpi Nabi saking merindukan tanah tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu cerita itu, mimpi itu Nabi ceritakan oleh para sahabatnya. 1.500 sahabat ikut berangkat bersama Nabi dari kota Madinah menuju ke kota Mekkah. Alih-alih ingin masuk ke kota Mekkah, tapi saat itu dihadang, tidak boleh masuk karena Mekkah masih dikuasai oleh musuh. Bukanlah ihram, bukanlah umroh yang terjadi, malah yang terjadi adalah perjanjian perdamaian atau yang dikenal dengan sulhul Hudaybiyah. Saat itu sahabat yang ikut dengan Nabi marah, ya Rasulullah, bukankah engkau katakan engkau mimpi masuk ke kota Makkah? Kenapa kita tak jadi masuk Mekah? Kenapa kita balik lagi ke Madinah? Apa kata Nabi? Memang betul aku katakan aku mimpi masuk Mekah. Tahun ke-6 belum terrealisasi. Tahun ke-8 hijrah barulah kemudian terwujud apa yang menjadi mimpi Nabi. Masuk Nabi ke kota Makkah. Itulah yang kemudian dikenal dengan peristiwa pembebasan kota Makkah. Ketika Nabi di Madinah, Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina bi Makkah au asyad. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Jadikanlah aku mencintai kota Madinah sebagaimana Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Apa kata Sayyidah Aisyah ketika ada orang yang sakit, Nabi sembuhkan dengan apa? Biturbati ardina, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida.